Buat kalian orang Medan atau orang Aceh, pasti udah gak asing lah sama jembatan Siunapet. Jembatan penghubung antara Banda Aceh dan Medan ini menyimpan kisah kelam di baliknya. Jadi gimana nih ceritanya? Yuk mari kita bahas sama-sama. Kayaknya ada yang kurang deh hari ini. Oh iya, aku belum ngambil hari ini. Untung aja aku udah stok brownies crispy dari Lemonilo yang selalu setia buat nemenin aku ngonten. Dan ini juga udah jadi cemilan favorit aku deh, yang bisa bantu mood bikin konten itu balik lagi. Karena nih, coklatnya itu berasa banget, ditambah teksturnya yang crunchy. Nah, brownies crispy sendiri ini tuh ada 2 varian rasa ya, yaitu choco chip dan juga keju. Yang lagi aku makan yang keju ya. By the way, just for your information ya, kalau misalnya brownies crispy ini tuh udah ganti packaging. Dan bagi kalian juga yang mau coba, boleh aja langsung ke e-commerce kesayangan kalian atau supermarket di dekat rumah kalian. Jadi ceritanya nih ya, dulu ada seorang wanita yang berusia 19 tahun bernama Halimah yang lagi jalan kaki di area Sunapet. Tiba-tiba si Halimah ini itu yang lagi jalan sendirian dibegal sama sekelompok pria yang kemudian Halimah itu dibawa ke hutan lalu diperkosa. Gak cuma diperkosa, Halimah pun dibunuh untuk menghilangkan jejak mereka. Konon karena hal itu, arwahnya Halimah ini tuh gak tenang dan menuntut balas dendam. Banyak juga yang bilang kalau misalnya pada malam hari suka ada penampakan sosok bayangan putih yang terbang ke langit di jembatan. Nah, karena hal ini itu menyebabkan banyak terjadi kecelakaan karena mencoba untuk menghindari sosok itu ya. Jadi mereka tuh kayak banting setir. Tapi nih pasti adakan mediasi sama pakar supranatural lah ya. Sosok Halimah ini mengaku kalau misalnya dia tuh nggak pernah ganggu atau isengin orang yang lagi melintas. Nah, lalu siapa dong? Halimah ini ngasih tahu kalau misalnya itu adalah perbuatan sosok jin yang memang lagi nyari korban di sana. Tapi yang disalahkan Halimah gitu. Tapi ngeri juga ya. Dan konon nih denger-denger ada juga yang bilang kalau misalnya lewat jembatan Sunapet ini tuh harus klakson dulu menandakan permisi biar aman lah pas di perjalanan. Gimana nih menurut kalian yang orang Aceh atau orang Medan yang pernah lewat jembatan ini? Apa beneran pernah melihat sosok ini? Atau kalian nggak percaya dengan cerita-cerita seperti ini? Coba kasih komentar kalian di kolom komentar. Oke, kira-kira video kita tuh sampai di sini aja. Thanks banget yang udah request. And ya, enaknya next kita bahas apa lagi? Komen aja ya. See you guys in another video. Bye-bye. Kalian pernah dengar gak sih tentang urban legend cermin ungu atau purple mirror? Konon nih ya katanya, kalau misalnya kalian belum 20 tahun atau mau ulang tahun yang ke-20, jangan pernah menyebut atau mengingat kata cermin ungu atau purple mirror itu di hari ulang tahunmu. Karena mitosnya bisa membuat kalian metong. Untung aku udah lewat. Nggak canda guys. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu urban legend dari Jepang juga. Dan dikisahkan dulu ada seorang gadis yang dikasih cermin sama orang tuanya. Dia cermin tangan gitu ya. Nah si gadis ini suka kali sama cermin ini dan selalu pakai cermin ini untuk berkaca. Sampai pada suatu hari dia menderita anoreksia. Tapi anehnya pas dia lagi ngaca pakai cermin itu, dia kelihatan kayak fine aja, tetap cakep. Ya udah kayak nggak ada apa-apa. Padahal kan dia lagi menderita anoreksia kan. Dan ada pada suatu waktu dia ngewarnain cerminnya jadi warna ungu. Dan pas dia pakai untuk ngaca nih ya, dia baru mulai ngelihat sosoknya yang sebenarnya. Karena hal itu dia tuh langsung shock dan membanting cermin itu ke lantai sampai pecah. Pas ulang tahunnya yang ke-20, dia tuh pergi kan sama keluarganya untuk acara ulang tahun lah, untuk merayakan acara ulang tahunnya. Cuman sayang banget pada saat perjalanan dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan si gadis meninggal dunia. Tapi sebelum dia meninggal nih ya, dia sempat nyebut purple mirror itu sebanyak 3 kali. Dan pas pada hari pemakamannya, orang tua ini cari cermin ungunya itu, tapi nggak dijumpai dimanapun. Cermin ungunya tuh kayak tiba-tiba hilang aja, padahal kemarin tuh masih ada di sana. Dan setelah itu mulai muncul kejadian-kejadian aneh. Orang-orang yang mendatangi pemakaman itu meninggal dunia secara tiba-tiba. Kayak aneh aja bisa mendadak meninggal. Dan sejak saat itu, mitos tentang kata purple mirror terkutuk pun mulai menyebar ya di Jepang. Dan dibilang kata purple mirror ini tuh sebagai kata terkutuk yang nggak boleh diucapin ataupun diingat pada hari ulang tahun yang ke-20 karena bisa menyebabkan kalian metong. Tapi ya sekali lagi, ini cuma urban legend, jadi jangan terlalu dianggap serius ya. Karena cerita-cerita kayak gini tuh ya dibuat untuk nakut-nakutin aja sih sebenarnya. Kalau menurut pendapat aku pribadi. But I wanna know what you guys think. Komen ya pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, sorry banget aku baru upload setelah sekian lama ya, 1 minggu yang lalu. Sorry banget ya guys. And ya thank you yang udah request untuk pembahasan kita di video kali ini. And enaknya kita bahas apa lagi nextnya? Komen aja ya. See you guys in another video. Bye bye. Oke guys, jadi di video kali ini aku pengen ceritain salah satu cerita creepypasta yang berjudul Gaun Putih.
Nah, kisah ini tuh terjadi sehari sebelum pesta dansa di sekolahnya ya. Jadi ada seorang gadis, ya bisa dibilang kurang mampu ya, dan gak punya gaun nih untuk dipakai di acara dansa itu. Di hari yang sama, si gadis ini menghadiri sebuah upacara pemakaman tetangganya yang udah meninggal. Ya, sekedar untuk bela sungkawa lah ya. Nah, pas sampai di rumah duka, si gadis ngeliat ada mayat seorang gadis juga nih ya, masih kayak seumuran dia lah, dan badannya tuh fisik bentuk tubuhnya tuh mirip-mirip sama kayak dia. Dan pas si gadis ngeliat mayatnya itu, dia memperhatikan gaunnya yang dipakai sama si mayat itu. Bagus ya, masih baru. Dia pun berpikir kalau misalnya ini memang sengaja dibelikan untuk pemakaman dia lah. Lama pengelola rumah duka itu mulai memberitahu kalau misalnya peti mati mayat anak gadis tadi itu akan segera ditutup. Dan ini bakalan ditutup untuk selamanya. Terdengar banyak isakan tangisan di dalam ruangan. Seketika ada seseorang yang pingsan dan perhatian orang-orang tuh langsung sama orang yang pingsan ini. Nah, orang yang pingsan ini itu dibawa ke ruangan lain. Di saat kayak gitu, si gadis yang gak sengaja lewat terus ngelihat kondisinya kosong ya, sepi, dia memanfaatkan situasi dengan mengambil gaun si mayat gadis itu. Besokan malamnya si gadis ini pakai gaun yang dia curi dari mayat tadi untuk dipakai ke acara pesta dansa itu ya. Pas lagi nari nih, lagi have fun lah ya dia. Si gadis ngerasa kedua tumit kakinya itu kayak kaku dan perlahan-lahan itu menjalar ke otot-otot tubuhnya yang lain. Sehingga dia tuh kayak langsung berpikiran, ini ada salah ya dengan gaunku. Dan dia pun pergi untuk ngecek. Ketika dicek, dibuka nih ya gaunnya sama dia. Terus dia lihat, kayak gak ada apa-apa deh. Udah dipakainya lagi, terus dia keluar lagi. Pas itu, tiba-tiba tubuhnya semua jadi kaku dan dia pun terjatuh. Terjatuh dalam keadaan kaku gitu ya. Orang-orang pun langsung pada manggil ambulan untuk membawa si gadis ini ke rumah sakit. Pas di rumah sakit, si dokter memvonis kalau misalnya gadis ini telah meninggal dunia. Tapi sebenarnya dia tuh nggak meninggal karena dia masih bisa mendengar situasi sekelilingnya lah gitu. Cuman aja badannya yang nggak bisa digerakkan, badannya tuh kaku banget. Keesokan harinya, upacara pemakaman pun dilakukan. Terdengar banyak isak tangis dari keluarganya dan juga teman si gadis. Cuman dia tuh tetap nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuma bisa dengar tanpa ngelakuin apapun. Meskipun dia belum mati, karena badannya itu kaku semua. Pas akan dimakamkan ya, orang keluarga-keluarganya kan udah pada balik tuh. Sisalah tukang-tukang gali kubur yang menimbun peti si gadis ini. Sekilas dia tuh mendengar percakapan dari si tukang gali kubur ini ya. Mereka bilang kalau misalnya kejadian aneh pernah terjadi di tempat itu, di pemakaman itu. Mereka bilang kalau misalnya salah satu penjaga makam itu mendengar ada suara ketukan keluar dari peti anak gadis yang akan dimakamkan kemarin itu ya, baru gak lama itu. Dan ketika dibuka, ternyata gadis itu masih hidup, tapi tanpa busana ya, dia cuma memakai pakaian dalamnya. Dan anak gadis itu menceritakan kalau misalnya dia adalah korban dari voodoo. Voodoo kalau misalnya kalian nggak tahu, itu adalah santet ya, versi orang luar. Yang mana gaun yang dia pakai pada saat pemakaman dia itu, yang kelihatan baru ya sama anak gadis yang lagi dimakamkan, hadiah dari seseorang yang mana gaunnya itu udah ditaburi sama bubuk-bubuk zombie. Nah, kalau misalnya kalian penasaran ya, kalian boleh aja cek video aku yang tentang zombie. Kalian bisa langsung cek video aku ya. Yang mana otomatis ketika dia pakai gaun itu membuat dia mati padahal dia tuh masih hidup. Lalu ada salah satu tukang gali kubur berkata, "Aku penasaran di mana gaun itu sekarang." Setelah itu gak ada lagi yang didengar sama si gadis tersebut, alias dia sudah dimakamkan dengan rapat. Dan ya, kira-kira itulah cerita creepypasta kita kali ini. Gimana nih menurut kalian? Kayak serem gak sih atau biasa aja? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan ya, thank you semua yang udah nungguin aku upload video ya. Aku sangat menghargai kalian semua yang udah komen-komen kayak gitu. Like, thank you banget. Yang udah juga selalu nungguin, selalu komen-komen baik. Terima kasih banyak ya semuanya. And ya, kira-kira enaknya next kita bahas apa lagi? Komen aja. See you guys.